Shalom saudara, selamat pagi. Bersama dengan saya kembali Ledison Sadi. Pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan secara khusus buat teman-teman BM di mana saja berada dan semua yang menonton video ini. Firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di sini Daud mengatakan bahwa dia tidak mengalami kekurangan ketika ia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Saudara, kalau kita membaca semua cerita tentang Daud, kita melihat dalam Mazmur Daud mengatakan banyak hal mengenai kesulitan, tantangan, persoalan yang dia alami. Bahkan sampai ia mengalami kekurangan. Ketika ia lari dari Saul, ia masuk ke rumah Tuhan dan meminta roti di sana. Karena memang tidak ada persiapan dan tidak ada apa-apa baginya. Untuk itulah dia harus datang ke rumah Tuhan dan meminta kepada imam di sana untuk memberikan dia roti sebagai bekal. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, namun di sini kita melihat bahwa Daud berkata bahwa ia tidak kekurangan apa-apa. Ia tidak mengalami kekurangan. Artinya ketika ia mengalami masa krisis, masa yang susah, nah di dalam masa yang susah, masa yang kritis itulah Allah memberikan pertolongan, Allah mencukupi segala kebutuhan dan keperluannya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Allah akan selalu memperhatikan, memelihara kita dalam segala hal. Dan memang adalah tanggung jawab seorang gembala untuk senantiasa memperhatikan, melihat, merawat, dan menuntun kawanan domba agar tetap sehat dan terpelihara supaya tidak ada yang sesat. Jika ada kawanan domba atau salah satu dari kawanan domba yang tersesat, maka tanggung jawab gembala untuk mengembalikannya dan membawa dia sama-sama berkumpul dengan kawanan domba yang lain. Dan kalau ada salah satu dari domba yang terluka, maka tanggung jawab gembala untuk mengobatinya sehingga domba yang terluka dapat disembuhkan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Yesus, di sini dalam kehidupan Daud mengajarkan kita agar kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Allah dan di mana dalam menjalani kehidupan ini kita mengalami yang namanya tantangan, persoalan, masalah. Tapi jangan takut, persoalan, masalah, tantangan itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar bagi manusia selama kita ada dalam dunia. Justru tantangan, persoalan itu akan menimbulkan potensi-potensi baru dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai orang percaya mau terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melewati tantangan yang ada. Saudara yang dikasihi Yesus, sekarang kita berada di dalam suatu era baru dalam masa pandemi ini yang disebut new normal atau normal baru. Pada saat new normal ini disampaikan oleh Presiden supaya bangsa atau umat yang ada dalam negara Republik Indonesia ini dapat beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur tadi ayat 4, di situ kita melihat bahwa Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai. Saudara, masa yang disebut new normal atau normal baru ini seperti yang dikatakan oleh Mazmur. Kita berada di masa atau kita berjalan di jalan yang kelam. Dalam situasi tanda kutip, ini kita berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, tapi kita harus berani melangkah. Tetapi kita harus percaya bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan, sekalipun berada di jalan, di dalam lembah kekelaman, akan selalu terpelihara atau dipelihara oleh Tuhan. Yang penting bagi kita sebagai orang percaya adalah kita berusaha untuk setiap hari berkenan di hadapan Allah dengan menjaga hidup kita sesuai dengan ketetapan atau peraturan-peraturan Tuhan. Dan kedua, kita menjaga tubuh jasmani kita dengan aturan-aturan yang membuat agar tubuh kita tetap sehat. Maka pasti Tuhan akan melindungi. Karena adalah suatu tanggung jawab Allah bagi orang percaya yang bersandar kepadanya untuk melindungi dan memelihara mereka yang bersandar, berharap dan berpegang pada aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan orang percaya, dalam hal ini kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam situasi yang sulit ini Allah selalu memberikan jalan keluar. Untuk itu, bagi semua teman-teman di mana saja berada dalam masa pandemi atau masa yang sukar sekalipun ini, mari gunakanlah pekarangan yang ada di sekitar, bisa menanam tanaman-tanaman umur pendek sehingga kita sama-sama terpelihara, boleh menikmati berkat yang Tuhan akan sediakan dan sudah sediakan bagi kita semua. Nah, ketika kita menggunakan pekarangan dengan bijak, kita bisa menanam sayur-sayuran, beberapa bulan ke depan kita dapat menikmatinya. Itulah sebabnya mari kita jalani hidup dengan bersyukur kepada Tuhan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan demi pemeliharaan hidup kita. Kita percaya burung di udara Tuhan pelihara, kita manusia yang diciptakan seturut dan segambar Allah dikaruniakan hikmat dan bijaksana untuk mengelola kehidupan ini. Maka pergunakanlah hidup kita dengan baik, dengan bijak untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini memberi dampak bagi kita semua untuk tetap bersandar kepada Allah, percaya bahwa Dia menyertai sekalipun kita berada di lembah kekelaman. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.